sekarang. Nanti kita tidak ada permisi-permisinya. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mohon kepada ketua kelas untuk menyiapkan sikap berdoa kepada ketua kelas. Silakan. Yes, baik. Doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ketua kelas. Semoga yang bacaan doa tadi pembelajaran kita dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen anak ibu sekalian. Jika ibu panggil namanya, izin bu, ya silakan. Baik, nanti bagi siapa yang panggil namanya mohon katakan hadir ya. Baik, Bu. Emilia Chandra, Ibu. Rosi Dewa Dua, izin masuk Bu, silakan. Ya, silakan. Baik, selanjutnya Sakinatul Jannah. Hadir, Bu. Intan Lestari, Widya Febriani. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir semuanya ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu sekalian, apakah hari ini kita sudah bersyukur kepada Allah dan sudah berterima kasih kepada diri kita yang telah bertahan selama ini? Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang terjadi pasti kita harus berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada anak ibu sekalian, apakah ada di sini yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ada Ibu? Masih? Kepada yang tahu mohon angkat tangan. Silakan Sabina. Asma Allah yang kemarin, Bu, tentang Ar-Rahman-Ar-Rahim, Bu. Bagus, terima kasih Sabina. Jadi materi minggu lalu kita hanya membahas tentang dasar-dasar dari Asmaul Husna, baik itu kematian dan mengetahui beberapa dari Asmaul Husna, baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Adil dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang cerminan dan nilai mulia dari Al-Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca bersama-sama dahulu dari Quran Surah Al-A'raf ayat 182. Kita akan bacanya sama-sama. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Baik, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 ini yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari Quran Surah Al-A'raf ayat 190 ini, apakah anak-anak ibu paham maksud dari kandungan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 180 ini? Paham, Bu? Paham? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kepada Sakina silakan. Jadi, Bu, kandungan dalam ayat itu, Bu, Allah memiliki nama-nama yang baik,
menambahi nama-nama Allah yang terbaik tersebut, baik dalam memohon ampun, meminta rezeki, meminta kasih sayang Allah dan lain sebagainya. Namun hal itu kita harus menggunakannya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang keburukan. Bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kita kerjakan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas resume kepada anak-anak Ibu sekalian. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa membacakan secara ringkas dari resume yang telah dibuatnya kemarin? Apakah ada yang bisa? Bisa, Bu. Baik, silakan kepada Desira untuk menyimpulkan dari resume yang telah dibuat. Mohon yang lain didengarkan dengan dia ya. Yang mana materi kita ini adalah al-afu dan al-zakku. Yang mana al-afu ini merupakan maha pemaaf yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengampun atas dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Sedangkan al-zak berarti maha pemberi rezeki, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala rezeki yang ada di dalam semesta. Baik, terima kasih Analia. Jadi dari resume tadi secara garis besar tentu anak-anak Ibu sebelumnya sudah mengetahui dan paham sedikit banyak dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita bisa mengetahui dan mengimplementasikan dari sifat-sifat Allah yaitu Asmaul Husna, yang mana pada pembelajaran semester sekarang kita akan membahas 7 dari Asmaul Husna. Ada Al-Afu, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Razzaq, Al-Hadi, Al-Hakim, dan Al-Hasib. Cuman Ibu akan membagi ketujuh dari nilai-nilai Asmaul Husna ini ke dalam 3 pertemuan. Jadi pada saat kali ini kita hanya membahas yang namanya sifat Al-Afu dan Al-Razzaq. Baiklah, untuk pengetahuan awal, jadi Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah. Baik, Bu. Bagus. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Jadi alhamdulillah semua sudah paham tentang yang namanya Asmaul Husna. Bahwasanya secara garis besar Asmaul Husna itu ada 2 penggalan kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Sedangkan Al-Asma artinya nama-nama, sedangkan Al-Husna artinya terbaik atau yang indah. Jadi Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang terbaik bagi Allah. Baiklah, kita akan lanjut pada pembelajaran kali ini tentang cerminan dan nilai dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu tentang Al-Afu. Apakah ada paham tentang apa tadi arti dari Al-Afu? Maaf, Bu. Pemaaf. Kesalahan yang banyak. Ya, bagus. Jadi sifat Allah Al-Afu ini artinya Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Yang mana di sini dalilnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 155, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran atau pertempuran antara 2 pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah pengampun maha penyantun. Jadi dari ayat ini dapat kita lihat bahwasanya di ayat ini Allah jelas bersifat Al-Afu. Allah memaafkan kesalahan hambanya, yang mana di saat seorang hamba berbuat dosa atau melakukan kesalahan, pasti Allah akan memberikan atau menurunkan sebuah ampunan kepada hambanya. Di sini bukti Allah bersifat Al-Afu ini pada kata walaqad afallahu anhum, artinya tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sampai sini apakah Anda Ibu paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan dari Al-Afu ini sendiri. Sebelum Ibu jelaskan, apakah anak-anak Ibu bisa menyebutkan apa saja keteladanan yang bisa kita ambil dari sifat Allah Al-Afu itu sendiri? Ada yang tahu? Kita bisa saling memaafkan, Bu. Bagus. Intan ada yang lain kan?
Sama. Jadi bagus dari keteladanan Al-Quran ini sendiri bahwasanya meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Yang mana di sini kita diperintahkan untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib dari orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat Allah Ar-Razzaq. Jadi sifat Allah Ar-Razzaq ini artinya yang memberikan rezeki, yang mana Dia yang menciptakan rezeki dan yang memberikan rezeki, serta Dia pula lah yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Jadi untuk dalilnya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi dari dalil ini nampak bahwasanya Allah itu memerintahkan atau memberikan rezeki kepada hambanya pada penggalan kata War-razzaqu dzul quwwatil matin, bahwasanya dialah yang memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sampai sini anak ibu paham? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan dari sifat Ar-Razzaq. Apakah ada anak yang tahu tentang keteladanan dari sifat Ar-Razzaq ini? Widya, apa Widya tahu Widya? Keteladanan dari sifat Ar-Razzaq. Ya, bagus. Jadi untuk keteladanan dari sifat Ar-Razzaq ini bahwasanya kita harus meyakini bahwa Allah menyediakan rezeki setiap waktunya serta berusaha mendapatkan rezekinya. Yang mana dari keteladanan ini ada perintah kepada kita untuk saling berbagi rezeki kepada makhluk lain seperti sesama kita. Jadi untuk contohnya seperti misalkan ada orang yang kesusahan, maka kita harus menolong. Mungkin yang dari aku itu sendiri bisa contohnya di saat orang lain membuka aib kita, maka Allah tidak akan juga membuka aib kita. Malahan Allah memaafkan dan menyembunyikan aib kita tersebut. Jadi untuk dari penjelasan cerminan sifat Allah Ar-Razzaq dan Al-Fu ini, apakah anak-anak ibu paham? Baik, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Mungkin untuk penyampaian materi kali ini sampai penjelasan Quran surah Al-Razzaq saja, dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu sekalian dalam bentuk kelompok, yang mana ibu akan memberikan AKPD kepada anak-anak ibu sekalian. Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok, yang mana 2 kelompok membahas tentang sifat Allah Al-Afu dan 2 kelompok akan membahas tentang sifat Allah Ar-Razzaq. Jadi nanti di LKPD ini Ibu telah menjelaskan bagaimana perintah dari tugas kita. Yang mana perintah tugas kita yaitu setiap kelompok itu menganalisis contoh dari pembagian sifat-sifat Allah tadi. Misalkan sifat Al-Afu. Jadi mereka itu harus mencari contoh dan bagaimana implikasi dalam kehidupan sehari-hari serta tentang apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah dibuat, maka juga harus dibuat video tentang penerapan dari sifat Allah tersebut, yang mana untuk tugas tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian. Apakah anak-anak ibu paham? Baik, ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, mohon perhatiannya anak-anak ibu sekalian. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, apakah dari pemahaman materi yang telah ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Baik, jika paham, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Jika anak ibu tidak ada yang bertanya, maka ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu sekalian. Yang mana nanti kalau bagi yang tahu bisa tunjuk tangan atau bisa semuanya langsung menjawab. Yang mana itu ada satu kasus, misalkan
jika kita dijahati oleh seseorang, dibuka aib, dibully, direndahkan dan lain sebagainya, maka sifat apakah yang harus kita miliki dalam diri ini? Memaafkan, Bu. Memaafkan. Yang mana maksud dari memaafkan ini terdapat dalam sifat Allah apa? Al-afu, Bu. Maaf bagi hambanya. Bagus. Selanjutnya yang kedua, ketika saudara kita mengalami kesusahan, sedangkan kita belum makan. baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu misalkan ibu melihat kondisi di sebelah teman kita atau tetangga kita yang kesusahan, baik ketika kesusahan dalam segi ekonomi, untuk makan, untuk sekolah maupun lainnya, dan alhamdulillah kita sendiri diberi kemampuan oleh Allah, maka sifat apakah yang harus kita miliki dari keadaan ini? Saling berbagi rezeki, Bu. Bagus. Jadi sifat yang harus kita miliki yaitu saling berbagi. Yang mana cerminan dari saling berbagi ini terdapat dalam sifat Allah apa? Ar-Razzaq, Bu, Maha Pemberi rezeki. Bagus. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, apakah ada dari yang Najwa bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita saat ini? Kepada Inta Lestari, silakan. Baik, Bu. Dua sifat Allah, yaitu ada al-afu yang maha pemaaf, dan juga ada al-razzaq yang maha memberi rezeki. Baik, terima kasih Intan Lestari. Mari kita beri aplaus kepada Intan Lestari. Jadi, apakah masih ada yang bisa menambahkan dari kesimpulan kita tadi? Jadi, Bu, kita bisa meneladani dari sifat Allah tersebut, Bu. Misalnya maha pemaaf, Bu, kita harus saling memaafkan. Dan al-razzaq, Bu, kita harus saling berbagi sesama muslim atau sesama manusia, Bu. Baik, terima kasih Sakinah. Mari kita berikan aplaus untuk Sakinah. Baiklah, sebelum itu terima kasih kepada anak ibu, nampaknya sudah paham dari apa yang ibu jelaskan tadi. Maka ibu akan memberikan sedikit penguatan yang mana penting untuk kita memahami serta mengimplementasikan dari cerminan Al-Asmaul Husna, yang mana dari Quran surah Al-A'raf tadi jelaskan bahwasanya setiap kita berdoa kita bisa memakai atau menggunakan nama-nama Allah yang baik itu. Malahan dengan menggunakan nama-nama baik Allah itu, maka bisa kemungkinan terkabulnya doa kita itu lebih cepat. Misalkan jika kita ingin minta ampun kepada Allah, bisa kita mengucapkan Al-Ghafar, atau ampun tadi bisa juga kita pakai. Kemudian jika kita ingin diberi rezeki atau minta rezeki yang melimpah kepada Allah, bisa kita gunakan Al-Razzaq. Kemudian jika kita ingin kecerdasan, bisa kita pakai misalkan Ar-Rasyid dan lain sebagainya. Jadi untuk pembelajaran kali ini terkait dari al-afu dan al-razzaq. Al-razzaq adalah yang pemaaf, sedangkan maaf. Jadi al-afu artinya pemaaf, sedangkan al-razzaq yang artinya pemberi rezeki. Yang mana untuk keteladanan di sini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk saling memaafkan serta membantu sesama jika kita Allah beri kelebihan dalam hal rezeki. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan, Ananda? Menyenangkan, Bu. Baik, alhamdulillah. Mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya membahas dua materi ini saja. Juga hal lain juga berhubung di bawah rapat. Jadi sebelum menutup pembelajaran, diminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Pada ketua kelas, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran. Ibu harap semoga apa yang ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat baik ibu-ibu sendiri maupun untuk anak-anak ibu sekalian.
dan pembelajaran kali ini bisa Allah ridhoi. Selanjutnya Ibu mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.